This is Ideas Session. We will have an in-depth talk about creative ideas from our guest's perspective. Presented by Space Ideas. Oke, selamat datang di Idea Station. Ya, di episode pertama, sedikit penjelasan tentang Idea Station. Jadi di Idea Station ini kita bakalan ngobrolin seputar ide, seputar kreativitas anak-anak muda, khususnya di kota Bandung. Nah, yang sekarang ini ya, dan akan selanjutnya itu bakal ditemenin sama gue Razi sebagai host. Dan yang pastinya kita bakal ada bintang tamu yang bakal nemenin kita dan membahas hal-hal yang sangat luar biasa. Dan untuk hari ini, spesial di episode ini kita ketemu sama seseorang yang bergelut ya di dunia permediaan, perdigitalan, perfilman ya. Terus juga tentang production house kali ya. Bisa dibilang. Oke, ada Ihsan, apa kabar Ihsan? Baik. Alhamdulillah, sehat ya. Sehat. Sekarang lagi sibuk apa nih? Bikin beberapa project TVC segala macam buat produk. Terus kita lagi ongoing juga buat short movie kita. Oke. Itu rilisnya di Desember. Sama beberapa film dokumenter yang belum gua bisa sebutin. Oh, itu masih dirahasiain Iya. kali ya. Nah, sebelum kita sibuk ngobrolin tentang project yang dijalanin ya. Oke. Gue pengen agak sedikit pengen tahu, bukan sedikit tahu sih, lebih kayak pengen tahu nih sebenarnya untuk freelance ini Iya. itu sebenarnya apa? Oke. Apakah production house Oke. atau mungkin apa ya, kayak iseng-iseng aja bikin film kan, karena kalau gue lihat Instagramnya freelance tuh ya itu banyak banget. Kalau dari Ihsan tuh gimana sih? Freelance. Kalau misalkan kalian dengarnya mungkin kayak freelancer gitu. Ya. Ya, gue lurusin dulu ya. Freelance itu ketiknya lensnya lensa. Lensa. Ya, our Oke. company freelance lensa gitu, freelance studio di Instagram. Nah, kalau misalkan disebut apa, kita ngeklaim kita creative agency. Creative agency ya, Iya. bukan production house. Bukan. Karena kita secara nggak langsung kayak multipurpose. Lu butuh kebutuhan kreatif apa? Oh, kita bisa provide. Itulah freelance. Ya, in the end itu bakal kayak gitu. Oke, berarti freelance itu dari tahun 2016. 2018. 2018, Ya, sorry. ya. 2018. Awalnya kolektif 2016. Jadi iseng-isengan Ya, gitu. Oh, ya. oke. Nah, jalan sebagai company-nya 2018. Udah jalan itu ya. Ya. Itu berapa orang tuh ketika kolektif sampai sekarang ya? Waktu kolektif itu 4 orang. Awalnya berempat. Ya. Empat-empatnya tuh ngurusin hal yang sama atau dari awal udah ditentuin kayak job desk-nya ini. Ketika kita jalan pas 2016 menuju 2018 itu kerasanya kayak semuanya jalan ya, coba bareng-bareng. Kayak gue pernah pegang kamera, gue pernah nulis skrip, Oke. segala macam. Ya semuanya nyobain karena emang waktu itu kita masih kuliah juga kan. Oh, masih kuliah di Ya. Unpad. Di Unpad. Dan itu semuanya anak Unpad atau Oh beda-beda? enggak. Ada anak ITENAS. Ada anak ITENAS juga. Iya. Jurusan lu di Unpad Nah ini lucu sih. gimana tuh? Tebak dong, tebak. Kalau misalkan kita ngomongin creative agency ya, Harusnya harusnya ya, pasti mungkin Vkom. kedokteran, bukan. Vkom, Vkom. bukan. Gue peternakan dari IPA. Jauh banget tuh. Jauh banget. Jauh banget. Dari ngurusin tanaman, Enggak, hewan, peternakan. peternakan, Iya. sorry. Dari ngurusin hewan, Iya. mempelajari hewan, ya kan? Tapi sekarang malah terjun di dunia digital, Ya. perfilman. Emang basicnya suka film? Sebenarnya basicnya gue suka hal yang berbau tentang ya film, gue suka. Nggak seedik orang lain mungkin ya. Cuman gue suka hal yang berbau kayak kreatif, kayak foto, video segala macam. Dan gue suka banget bisnis sebenarnya. Oke. Ya servicing lah khususnya gitu. Karena di kampus gue tuh nggak soal melulu tentang produk kayak hewan segala macam, kayak lu belajar tentang komunikasi dan segala macam juga. Jadi yang gua implement di perusahaan kita itu gimana kita
bisa ngebantu orang-orang yang ingin kayak gue pengen nyampein pesan brand kita nih. Oh ya udah, kita bisa kok gitu. Ayo kita duduk bareng, kita cari tahu caranya kayak gimana. Kayak gitu. Jadi rootsnya sebenarnya komunikasi. Iya, rootsnya komunikasi. Iya, rootsnya Makanya gue komunikasi. tadi Iya, mengira lo dari emang. Vcom. Iya. Padahal dari Peternakan. peternakan. Jauh ya. Lumayan. Tapi itu IPS. bergeraknya di saat lo masih kuliah dengan adanya freelance ini atau belum namanya freelance? Dari pas udah mulai namanya freelance. Udah Cuman freelance. kalau dulu kayak masih nyari jati diri kayak aduh kita mau jadi apa ya. Nah itu, Kayak gitu. itu Kita mau jadi prosesnya, apa ya? prosesnya gimana tuh? Kalau misalkan ngomongin proses dulu kita emang startnya kayak oh ya udah PH. Kita seneng bikin video dari startnya itu dulu. Sampai DNA-nya kebentuk tuh, DNA-nya kebentuk kayak oh gini ya bikin video. Kayaknya lebih atraktif kalau misalkan kita bikin jadi film deh. Soalnya kalau video tuh kayak flat aja gitu. Kalau film tuh kayak ya kalau misalkan anak-anak zaman sekarang kayak plot twist gitu. Main blowing. Iya, ya main kan? blowing gitu kan. Ya ibaratnya film kan sekarang bisa jadi medium apapun ya, kayak kritik sosial atau segala macam. Ya gue nganggap kayak film itu jadi sebuah medium aja gitu dan nyambung dengan yang gue pengen tadi gitu, ngebantu orang mengkomunikasiin things. Berarti bisa dibilang kalau ini adalah sisi unik dari freelance sebagai kreatif, ya tim kreatif lah, creative agency lah ya. Itu yang membedakan dari creative agency yang lain. Karena ya banyak sebenarnya kalau misalkan gak kehitung lah, apalagi di Bandung gitu. Kalau kan. kita ngomongin creative agency. Iya. Cuman kalau misalkan yang ngebedain freelance dengan creative agency lain, gue bakal bilang mungkin kalau misalkan secara output itu tuh bisa pasti dikejar. Maksudnya kayak gue pengen bikin kayak boleh nyebut orang lain gak sih? Nggak apa-apa. Gue misalkan pengen bikin kayak Angga dari Visinema. Ya kalau misalkan kita latihan segala macam pasti bakal bisa kejar gitu kan. Tapi kan poinnya kayak apa nih ciri khasnya gitu kan. Nah yang gue coba implement di sini kadang kita tuh karena berangkatnya ingin menyampaikan pesan gitu ya. Kita ambil dari hal terkecil dulu. Contohnya beberapa film kita yang ada di IGTV sama YouTube, short movie kita, itu tuh semuanya berangkat dari hal kecil kayak token listrik habis atau lupa matiin keran air, tapi dikemas ala-ala Christopher Nolan segala macam. Berarti itu hal gitu. yang kecil yang akhirnya bisa jadi luar biasa. Iya, yang maksudnya kayak orang ngelihat ya udah gitu, living with yourself aja gitu, jalanin hidup aja gitu kan. Cuman udah ngelihat hal kecil itu tuh. Nah, kita mau coba angkat nih hal kecil itu. Berarti hal kecil it matters ya. Iya. Oke. Bisa disebut Bisa ya. Bisa aja nih. Ya. Berarti dimulai dari pengen menyampaikan pesan sampai era. Nah, yang gue pengen tanyain ketika lu sudah tahu nih tujuannya seperti apa, lu nge-create tim itu tuh ada kesulitan gak sih? Maksudnya kan ini ini lo melakukan dengan orang lain. Ada banyak kepala nih. Berarti kan ketika lo pengen menemukan satu konsep, lo harus menyatukan semua kepala menjadi satu. Pernah gak sih kayak ada berantem gitu atau kayak wah ide lo kurang gitu? Ada gak sih? Kalau berantem pasti ada. Pasti ya? Pasti. Lo kalau misalkan ngomongin tim yang nggak akan ada berantem, minggu depan bisa bubar timnya. Oh berarti berantem itu salah satu ibaratnya bumbunya lah, bumbunya. Maksudnya lu nggak bakal tahu sifat aslinya dia kalau misalkan lu nggak ada ibaratnya perselisihan. Cuman kita sebagai tim emang responnya kayak ya udah solusinya apa gitu kan, nggak ngasih tiba-tiba kayak ide lu kurang yang tadi sebutin. Kalau ada namanya sandwich feedback, ya kan ide lu kurang terus ya udah gitu aja. Kayak terus yang dibilang idenya kurang kayak nggak tahu harus ngapain kan? Gak ada solusi. Iya, harusnya yang bilang idenya kurang kasihlah solusi. Sandwich? Gitu kan? Iya, feedback sandwich. Feedback sandwich. Jadi ya lu kasih kritik, ya lu kasih solusi juga.
kayak gitu. Jadi itulah yang ngebangun chemistry-nya. Kalau misalkan tim bonding sebenarnya ngebentuk tadi ya ngebentuknya, gue terinspirasi dari satu film. Lu tahu One Piece gak? Tahu. Gue nonton One Piece, itu kan Luffy mau jadi raja bajak laut. Betul. Tapi kru yang lainnya gak mau jadi kru raja bajak laut, punya ambisinya masing-masing. Iya betul. Kayak gitu. Nah, gue menganggap itu sebagai Bible gue, kayak kompasnya sama. Gue punya kompas nih, dan kompas ini tuh bisa bikin tujuan lo tuh nyampe ke sana. Ya udah, yuk ikut kapal bareng. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan dibilang obstacle-nya banyak, pasti banyak banget. Dan banyak banget orang keluar masuk kayak gak sepaham segala macam. Oh ternyata nggak di sini tempatnya. Cuman kayak gue selalu menegaskan kalau misalkan ya ini kapal kita gini nih kondisinya gitu kan. Ya lo mau nggak jadi part of the crew gitu kan. Kayak gitu. Berarti kayak gitu ya. Iya. Tapi sampai dari awal dengan tim freelance yang dulu dan jadi sekarang itu orangnya masih ada yang sama atau beda? Ada yang beda. Oh, ada yang beda. beda. Jadi yang bertahan sampai sekarang ini berapa orang, Bang? Yang dari dulu, Yang dari dulu. yang dari awal Dari awal. 3. Jadi yang keluar cuma 1. Ya. Oh. Cuman kayak ada yang masuk, ada yang cabut lagi, kebayang gak sih? Kayak di tengah-tengah masuk, aduh nggak bisa, nggak cocok nih working culture-nya, Oke. cabut kayak gitu. Oke, berarti emang proses itu harus dinikmatin kan? Ya karena emang ya pastilah ya, tim bola aja lihat, ya nggak sih? Iya. Tim bola kayak gak mungkin Messi aja mau pindah kan? Iya, sakit hati. Nah, berarti kalau misalkan dari freelance sendiri, ini kan kita bisa ngomongin kliennya udah gede-gede nih. Enggak. Ya lumayan dong dari gua Lumayan cerita ya kan dari tim resource gua gitu. Dan itu tuh akan membuat lo merasa cukup atau udah? Gue nggak akan pernah puas dengan achievement sekarang. Oke. Karena sebesar apapun klien lo, itu tuh bukan jadi alat pengukur journey gue udah sejauh mana sebenarnya. Tapi kok gue ngerasa kayak gue ini meskipun gak kehitung ya, cuman kayak misalkan video atau iklan yang kita bikin itu tuh bisa bermanfaat buat brandnya, itu lebih kayak impactfulnya gitu loh, yang lebih bener-bener kayak oh ini nih gue udah jauh sampai sini. Mungkin kayak lo gitu. pribadinya kayak gitu kali ya? Ya. Dan lo mengimplementasikan ini ke freelance ini? Ya. Betul. Jadi bukan kayak gue dapat big fish, oh ini gue udah jauh nih dapat big fish, nggak, bukan itunya. Tapi lebih ke kayak big fish ini tuh bisa dimakan sama berapa orang? Kalau ke cewek gitu juga nggak? Bisa jadi. Bisa jadi ya, bisa jadi. Bisa Nyaman jadi. ya. Berarti sekarang dari lo sendiri selain kesibukan freelance nih ya, dengan freelance yang bisa dibilang sibuk banget ya, selalu mengeluarkan film. Ya kan kemarin ikut yang sama UNICEF ya, yang 2 detik ya, itu harus banget ditonton. Itu bisa dicek di YouTube-nya Menjadi Manusia. Terus bisa juga di Instagramnya freelance, nanti bakal ada direct link ya. Bakal ada direct link. Itu di pin juga di YouTube. Jadi itu tuh kolaborasi bareng kita dengan Menjadi Manusia dengan YouTube Asia. Jadi Menjadi Manusia ditunjuk oleh YouTube jadi creator for change. Terus ajak kolaborasi bareng kita untuk membuat itu. Deg-degan gak sih? Lumayan. Kayak Walaupun udah pernah banyak bikin film ya sebelumnya ya. Iya. Kayak bayangin meskipun emang kita sama Menjadi Manusia kayak partner karena kita udah pernah kolaborasi sebelumnya. Itu bisa dilihat di IGTV kita, judulnya Dengar. Dengar ya? Ya. Oke. Kita udah kolaborasi, terus kayak Menjadi Manusia datang lagi. Nih kita punya yang seru nih. Kayak enaknya diapain ya gitu. Oke. Yang bikin makin tegang sebenarnya kayak wah yang dipilihnya kayak sekelas Najwa Shihab, Skin Indonesia 24. Iya. Wah, gue mesti adu-aduan konten nih sama mereka gitu kan. Oke. Meskipun emang menjadi manusia yang berhadapannya, cuman kayak tetap Tetap aja karena lo terlibat di ya. sana gitu.
Gitu loh. Nah itu untuk mengumpulkan ide, berarti kan tadi harus bersaing sama Najwa Shihab, harus bersaing sama Skinny 24 Indonesia. Nah itu tuh apa sih yang membuat lo yakin nih ide ini bagus nih? Kalau misalkan dibilang bersaing sih enggak ya. Maksudnya karena kan idenya tuh udah ditentuin pada saat itu tuh. Maksudnya topiknya tuh udah ditentuin. Nah gue jadi ngomongin company orang lain ini. Nggak apa-apa. Topiknya udah ditentuin. Cuman yang ngerasa kayak ini tuh ibaratnya mesti better di antara ibaratnya ke YouTube Creative Project yang lain gitu. Kita ngambil cerita yang relate banget dengan zaman sekarang, Betul. yaitu cyberbullying, Oke. hate speech. Iya sih. Ya, Itu. itu dua hal yang beda sih by the way, tapi cyberbullying intinya gitu. Hate speech di dalam cyberbullying. Dan itu sangat relate Ya. dengan ya yang terjadi sekarang kan. Ya, karena somehow orang bakal lebih ibaratnya ngena. Kalau misalkan konten atau film atau apapun itu yang kita sajikan itu lebih relate ke kehidupan sehari. Maksudnya orang tuh bakal kayak inget terus kayak ini film ini ngajarin gua buat nurut ke orang tua nih atau misalkan segala macam kayak gitu. Nah, itu tuh somehow bisa jadi mungkin bisa disebut brainwash juga ya. Maksudnya cuci otak gitu kan. Cuman kayak ada orang yang emang benar-benar hidupnya tuh berdasarkan film banget segala macam. Jadi makin dekat problemnya bakal makin relate. Kayak gitu. Paham. Nah, ketika lo sedang membuat proses suatu film nih atau lagi dapat orderan nih dari klien ya, lo pernah gak sih kayak merasa kayak, duh ini kayaknya kurang deh. Maksudnya ada orang nih datang pengennya bikin gini, tapi lo merasa kayak wah konsep yang dia kasih kurang sampai akhirnya lo menolak itu. Pernah nggak posisi kayak gitu? Tidak sesuai dengan karakter freelance ya? Kalau misalkan tolak secara langsung itu gue nggak pernah. Ya pasti nggak pernah. Maksudnya gue pasti kayak yuk duduk bareng dulu. Apa nih yang lo mau bikin gitu kan? Karena in the end gue nggak bakal kayak bener-bener kayak maksudnya kayak ngeiyahin apa yang mereka mau gitu kan. Maksudnya gue pasti kasih advice dari kita kayak gini nih gitu kan. Maksudnya diskusi lah, ada proses diskusi di situ. Terus kayak sampai akhirnya nemu titik temu, ya udah kita jalan bareng. Nah, titik temu ini tuh bukan berarti di tengah-tengah juga ya. Bisa jadi lebih condong ke keinginan kliennya. Ya, Tapi betul. ada yang membuat kita nyaman di situ ngerjainnya. Maksudnya ada yang membuat kita oh ini bisa nih kita Tetap kerjain. ada karakter freelance. Iya, kayak gitu. Oh, ya, ini bener-bener masih ibaratnya kayak playground kita nih segala macam masih bisa jadi tempat main segala macam. Ya, itu kita bisa kerja bareng. Akhirnya kayak gitu. bisa menemukan lah ya. Maksudnya nggak pernah kayak menjalankan tapi berat, itu nggak pernah Betul. berarti ya. Betul. Berarti selama ini selalu fun. Kalau misalkan berat pasti pernah. Cuman kayak sekarang udah dikit-dikit ngurangin sih. Oh berarti pernah ngerasain yang kayak wah stres. Pernah. Gue pernah megang wedding anjir. Gue pernah megang itu paling absurd sih wedding sih. Gue masuk industri itu absurd sih sebenarnya. Gue pernah megang acara, gue pernah Sebagai WO atau sebagai bukan. tetap jadi dokumentasi. dari dokumentasi. Ya. Oh pernah. Gue pernah. Maksudnya kayak dulu bener-bener kayak gimana nih cara tetap cash flow supaya hidup gitu kan. Maksudnya gue udah mulai berani kayak ini kita take step lebih serius, kita mulai ibaratnya responsible, udah mulai mikir otak tuh, aduh gimana ya nggak gajian bulan depan segala macem kayak gitu kayak ya udah gue ambil tuh wedding kayak gitu. Wah, berarti Meskipun emang gue tetap kayak nih kita punya konsep bagus nih wedding segala macam kayak ya gitu deh. Iya. Berarti itu agak sedikit melenceng dari freelance yang seharusnya ya. Ya, agak sedikit melenceng gitu. Tapi karena ada tanggung jawab mungkin harus dilakuin kali ya. Bukan berarti wedding industri yang jelek ya. Maksudnya banyak juga gitu kan.
Dan maksudnya semua orang punya dagingnya masing-masing dan ya Kompas gua nggak kesana Iya, intinya, bukan gitu karakter lo Iya. kan. Oke. Dan kalau kita ngomongin dari si tim freelance-nya sendiri, ya, pernah nggak sih kayak ada yang tiba-tiba cabut atau bermasalah gitu? Kalau cabut ada, itu dua pertanyaan yang beda. Cabut Dua-duanya ada, bermasalah sering. 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 Terus cara nyikapin yang cabut deh, Yang tiba-tiba cabut, gitu. intinya gini sih, pasti gue bakal pengen tahu dulu kenapa sih lo bisa ya cabut. Dan gue pasti make sure dia di tempat yang aman, bukan cabut kayak keluar pintu terus gak tahu kemana arahnya. Gue make sure dulu sebisa mungkin. Kayak oh lo mau gini, misalkan ya gue mau mulai bisnis misalkan, atau misalkan iya gue lebih senang interaksi korporat segala macam. Itu gue kasih, biasanya tim kasih feedback gitu kayak ya lu bagusnya di sini nih, tingkatin ibaratnya communication atau misalkan tingkatin disiplin segala macam. Itu tuh kita sebisa mungkin make sure kalau misalkan dia cabut dari freelance itu tuh nggak jadi taruhlah biang kerok gitu kan. Itu jadi musuhan. Ya atau misalkan ya intinya cabut dari sini tuh ini poin menarik sih. Gue selalu bilang ke anak-anak maupun magang atau segala macam, yang penting tuh bukan experience yang lo pasang di LinkedIn itu udah pernah magang di kita, Oke. tapi skill lo di LinkedIn itu nambah. Kayak misalkan lu keluar dari sini bisa belajar project management Betul. segala macam. Jadi development itu penting menurut kami. Jadi ya sebisa mungkin emang gue bakal interact dengan setiap tim. Kayak apa nih yang lo butuhin, apa yang bisa kita provide, apa yang mesti kita perbaikin, apa yang lo mesti perbaikin. Kayak gitu. Jadi dua arah. Keren sih. Itu diberlakukan dari awal freelance. Kalau awal banget sih enggak ya. Gue nemu di tengah-tengah. Baru di tengah-tengah. Proses ya. Ya, proses. Dan kalau misalkan untuk yang bermasalah tadi itu hampir sama atau beda tuh? Kalau bermasalah, misalkan ada error di tim atau segala macam, yang pasti gue membiasakan working culture di freelance itu kan working culture di freelance itu kekeluargaan nih. Oke. Ibaratnya satu keluarga satu sama lain. Poin yang paling penting itu apa sih yang harus kita highlight? Trust. Tuh. Gitu kan. Gue pengen bikin satu company yang taruhlah ibaratnya santai. Nah santai itu berlandaskan dari apa ya tadi trust gitu kan. Nah untuk yang poin masalah itu ketika ada satu orang atau misalkan beberapa tim yang error itu dapat problem, itu tuh kadang kita kayak ngobrol dulu, kenapa nih? Itu tuh ditanya kenapanya, lu ada apa, kok bisa kayak gini segala macam. Dan poin yang paling pentingnya adalah itu jangan didiemin lama-lama. Jangan didiemin. Jadi gue meminimalisir ngungkit-ngungkit sebenarnya. Iya. Itu nggak baik sih, maupun Iyalah, buat pastilah. apalagi buat pasangan. Oh berarti bukan tipikal cowok yang ngungkit. ngungkit ya? Kayak dulu ya dulu, Ya, sekarang ya ya sekarang. dulu gitu kan, sekarang lu sama gue gitu kan. Ya nggak sih? Iya. Boleh. Cakep. Terus ngomongin tentang hal yang dicapai ya. Ada hal yang belum pernah lo capai gak sih? Dari lu pribadi dulu deh. Kalau misalkan hal yang belum dicapai banyak banget. Banyak banget. Salah satunya yang lu paling pengen. Yang gue paling pengen, gue pengen dapat ya mungkin achievement awards something gitu atas karya kita, atau misalkan emang karya kita benar-benar se-impactful itu untuk membantu orang gitu. Intinya kayak nih yang kita benar-benar bikin itu benar-benar dilihat sama orang. Kayak gitu. Karena menurut gua sebenarnya dilihat aja nggak cukup. Ya. Perlu pengakuan. So. Gitu kan.
intinya sih sebenarnya gue pengen kayak ini yang dibikin kita, ya lu nggak perlu peres-peres atau segala macem lah. Kayak kalau misalkan emang pengakuan dalam arti di sini bukan pengakuan positif aja ya, pengakuan negatif pun gitu. Kayak lo akuin kalau misalkan emang kurang, kasih tahu kita. Ya jangan dipendam-pendam lah ya. Iya, maksudnya apa yang mesti upgrade gitu kan. Kayak lu siapa gitu kan yang bisa tahu semuanya dan perfect gitu kan. Oke. Lu bukan yang memulai industri ini. Intinya sih kayak gitu. Jadi pengakuan itu tuh bukan melulu pengakuan positif ya. Tapi yang Pengakuan negatif pun juga lo bakal terima gitu. Kayak ya selama dia sesuai aturan gitu kan, tidak menyalahi aturan negatifnya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin tadi freelance terus juga perjalanan lo selama dari freelance awal sampai sekarang itu kan banyak tuh ya, banyak apa lika-likunya ya kan, terus Gue banyak. minum ya. Ya, mangga. Banyak lika-likunya, terus banyak sesuatu yang unpredictable tiba-tiba ada. Nah, itu tuh ada gak sih tips and trick untuk kayak menjalani satu usaha ya, kita ngomong usaha, itu tuh kayak gimana tuh tips and tricknya? Kalau lika-liku pasti ada dan intinya lo mesti tahu rumah lo di mana. Intinya gitu. Mengenali diri sendiri. Ya. Maksudnya kalau misalkan lo nggak tahu rumah lo di mana, lo bakal belok kemana-mana jadinya. Ini rame nih, misalkan podcast. Ya udah jadi bisnis podcast gitu. Oke. Nggak tahu DNA-nya itu apa gitu kan. Kayak gitu. Oke. Jadi untuk misalkan supaya nggak kehilangan arah belok-belok ya sesimpel lo tahu rumahnya di mana. Lo bikin plan juga pasti Dong. bikin plan lo mau kemana roadmapnya. Kalau misalkan ada tiba-tiba insidental ya recall lagi gitu kan. Gue selalu coba lagi. ya dan setiap bikin decision setiap ya ibaratnya kalau misalkan lika-liku setiap gue mau belok kiri atau kanan atau setiap ada kejadian yang benar-benar baik atau buruk itu tuh gue selalu mencoba berpikir kayak apa yang terjadi jika gue belok kanan di 5 tahun ke depan. Begitupun sebaliknya kalau gue belok kiri. Akan melakukan hal yang sama kalau belok Ya. dari kanan ke kiri. Iya, maksudnya kalau gue belok kiri 5 tahun ke depan apa yang bakal terjadi? Gue melatih cara berpikir seperti itu. Jadi ketika kita udah tahu kayak oh ini bakal kayak gini, oh ini bakal kayak gini. Ya intinya sih sebenarnya kan keputusan ada di masing-masing kan. Kayak mana yang lebih banyak yang menurut kalian lebih baik, mana yang menurut kalian oh ternyata lebih baiknya menurut gue ini lebih yang kanan lebih banyak nih. Oh ternyata yang kiri lebih baiknya lebih sedikit tapi bisa membuat taruhlah growth company lebih cepat atau segala macam. Ya itulah. Jadi berpikirnya nggak itu dikurang-kurangin kaget-kagetan kayak wow dapat rezeki segala macam cepet gitu. Itu dikurangin sebenarnya. Berarti jangan terlalu banyak ekspektasi juga ya. Kalau dibilang ekspektasi tetap harus dipasang di setinggi-tingginya sih sebenarnya. Ekspektasi perlu. Ya, tapi jangan ketinggian. Ya, jangan ketinggian. Cuman lu minimal tahu lah kalau misalkan ketinggian jatuhnya kemana. Sakit Gitu. Iya. Sakit. Either misalkan sakit atau misalkan mana, intinya lu bakal tahu jatuhnya kemana. Jadi nggak kaget gitu. Sengaja udah tahu nih mau jatuh kolam renang atau jatuh kemana gitu. Betul. Jadi nggak masalah sebenarnya pasang ekspektasi tinggi itu. Yang penting lo tahu bakal jatuh kemana. Itu ya. Ya. Tips and tricksnya. Berarti yang udah kita bahas tadi freelance sendiri ini udah bergerak tahun 2018 ya. Ya. Dimulai dari 4 orang dan sekarang udah bisa berkembang dan punya klien banyak. Wah. Dan gede-gede juga ya. Termasuk yang gede dong. Termasuk yang gede dong. Terus juga aktif untuk bikin film, ya short movies karena pernah jadi perannya juga loh ini. Kartu utama ya. Episode 6 ya. Episode 6. Andu. Dan juga freelance sekarang ya lagi tetap growing ya, harus tetap growing ya. Harus. Itu ya. Ya pasti kita bakal kasih elemen-elemen surprise di meskipun emang tahun ini kan semua orang kena dampaknya ya. Cuman ya tetap gitu kalau misalkan kita selalu mikir ini kapan beresnya atau segala macem dan nggak ibaratnya ngelangkah buat one step ahead dari yang lain ya kita nggak bakal bisa ngasih impact apapun itu. Cakep. Itu jadi intinya sebenarnya
ini situasinya kayak gini, ya lo mesti bisa adapt dong. Iya dong, harus dong. Adaptasi perlu ya. Iya. Bukan berarti lo malah jadi ya udah gitu terima aja. Iya, harus tetap fight ya. Ya. Itu sih. Nah, terakhir nih quotes dari Ihsan sendiri sebagai CEO freelance nih. Wah, Quotes. quotes ya. Gue selalu punya pegangan pegangan ibaratnya ini nggak bisa disebut quotes sih sebenarnya. Tapi ya udah ibaratnya kayak gue bisa gitu. Itu satu kata dua kata yang menurut gue ini bener-bener kayak powerful banget. Oke. Gue selalu kayak nih gue bisa nih. Gue bisa. Ya maksudnya ini nggak bisa disebut quotes, cuman kayak mantra Oke. gue. Oke. Gue selalu kayak oh gue bisa. Padahal gue nggak tahu itu nggak bisa. Tapi tetap aja. Ya, cuman kalau ketika mantra itu disebutin gue bakal masuk tuh. Lebih ke doa kali ya. Ya, Lebih ke doa kali ya. iya doa. Iya. Berarti gue bisa. Iya. Dan pasti bisa ya. Dan ya harus lah. Harus lah. Iya. Oke gitu. Terima kasih banyak buat Ihsan. Oke, sama-sama. Udah mau main ke studio kita. Ya. Terima kasih juga udah mau di podcastin juga. Ya, sama-sama. Ya, salam buat ini anak-anak freelance ya. Ya. Gitu. Jadi terima kasih juga buat kamu yang udah nonton dan dengerin juga. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa dengerin Idea Station with Mighty Tiny. Bye-bye. Bye-bye.